Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tisna Ani Fatimatu Zahro dengan NIM 20070160097 kelas Psikologi 4C. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi Psikologi ARBK yaitu tentang hambatan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus, yaitu hambatan komunikasi bahasa dan moral sosial. Yang pertama yaitu ada hambatan komunikasi dan bahasa. Menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Sedangkan pengertian bahasa menurut Santork tahun 2007, bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi entah itu lisan, tertulis, atau isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. Yang kedua ada faktor komunikasi bahasa. Komunikasi bahasa yaitu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu pemerolehan bahasa melalui faktor internal sangat dipengaruhi oleh kesiapan seorang anak di dalam dirinya sendiri. Hal ini terkait kesiapan alam bawah sadar seseorang dalam merangsang insting bahasanya. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan yang sangat dekat dengan anak itu sendiri, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap bahasa seorang anak. Dapat dikatakan bahwa anak yang fungsi otaknya dan alat bicaranya normal tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi kemampuan berbahasanya pun terhambat. Ketika anak sudah mengalami hambatan dalam bahasa, maka anak tersebut juga sudah pasti akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu ada hambatan-hambatan berkomunikasi dan bahasa pada ARBK. Menurut Pujaningsih tahun 2010, gangguan bahasa dilihat dari perkembangan bahasa. Ditinjau dari tahapan perkembangan bahasa, dapat dipahami dalam perkembangan tersebut, kondisi anak berkebutuhan khusus yang terbatas dapat memicu hambatan maupun gangguan bahasa. Berikut akan saya jelaskan pemaparan tentang gangguan ataupun hambatan bahasa yang dapat muncul pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada perkembangan trilinguistik. Pada awal perkembangan bahasa anak dengan kebutuhan khusus, secara umum mencapai tahap ekolalia seperti anak-anak pada umumnya. Namun setelah umur 1 tahun mulai terjadi perbedaan sesuai dengan keterbatasan pada anak. Seperti pada anak tunarungu, informasi dari luar tidak dapat ditangkap dengan jelas, sehingga perolehan bahasanya dapat terhambat. Yang kedua ada fonologis. Gangguan bahasa yang dapat terjadi dalam hal fonologi adalah gangguan artikulasi. Penyebab terjadinya gangguan artikulasi ada yaitu kelainan pita suara, lidah tebal atau pendek, atau bisa dikatakan cedal, dan lain-lain. Yang ketiga ada morfologi. Morfologi ini mencakup bagian-bagian dari suatu kata yang terdiri dari asal kata, awalan, imbuhan, dan akhiran. Anak dengan ketidakmampuan mengenali morfologi suatu kata sering dikenal dengan linguist disorder. Yang keempat ada semantik. Semantik adalah pemahaman makna suatu kata. Gangguan berbahasa dalam hal semantik dapat dialami oleh gangguan anak autis. Yang kelima ada sintaksis. Sintaksis ini meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Fluency disorder yang meliputi stuttering atau gagap dan cluttering atau terlalu cepat dalam berbicara. Yang keenam atau yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik ini berkenaan dengan cara menggunakan bahasa dalam situasi sosial yang sesuai. Ketidakmampuan anak menggunakan bahasa sesuai konteks sering terjadi pada anak tunagrita
dan tunarungu. Yang selanjutnya yaitu ada petunjuk berkomunikasi dengan anak remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama ada petunjuk gerakan atau gestur taktil. Gerakan ini merupakan sebuah pola yang berkaitan dengan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh anak. Seperti contoh, menggerakkan tangan anak ke mulut untuk makan dan mengayunkan kaki anak untuk menendang bola. Yang kedua ada sentuhan. Sinyal ini memberikan sebuah pesan sederhana kepada anak melalui sentuhan ke area tubuh anak yang berkaitan dengan pesan. Seperti contoh, menyentuh bibir anak menandakan anak harus membuka mulut untuk makan atau minum, serta menyentuh bahu anak untuk memberitahukan kehadiran seseorang. Yang ketiga ada petunjuk benda. Benda seperti miniatur atau benda asosiasi memungkinkan anak untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Seperti contoh, adanya sendok yaitu untuk mengingatkan waktu makan, handuk untuk mengingatkan waktunya mandi, serta kunci untuk mengingatkan waktunya pergi. Yang keempat ada petunjuk gestur. Ekspresi tubuh ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi pada anak yang memiliki sisa penglihatan atau bisa disebut dengan low vision. Contohnya, lambaian tangan untuk mengucapkan selamat tinggal, menggoyangkan kepala untuk menandakan mau atau tidak mau, serta memegang gelas untuk menandakan meminta minum. Yang kelima ada petunjuk gambar. Gambar garis atau gambar simbol nyata lainnya. Petunjuk ini dapat digunakan untuk menerima pesan bila anak memiliki penglihatan yang memadai. Anak harus paham bahwa sebuah gambar memiliki sebuah benda, mewakili sebuah benda, orang, atau aktivitas. Seperti contoh, gambar garpu, sendok untuk makan, serta gambar gelas untuk minum. Yang terakhir atau yang keempat yaitu bahasa lisan. Cara komunikasi ini harus menyertai semua cara berkomunikasi lainnya. Sekalipun anak tidak mendengarkan bahasa lisan, anak dapat menerima informasi dari gestur dan ekspresi wajah ketika kita berbicara. Yang selanjutnya adalah hambatan moral sosial. Dari pengertiannya sendiri, moral adalah ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dengan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Sedangkan menurut Hurlock tahun 1999 menyatakan bahwa perkembangan sosial adalah suatu proses yang dijalani individu yang sejak lahir sudah memiliki bermacam-macam potensi yang diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku sosial yang sesuai dengan kebiasaan yang dapat diterima sesuai dengan standar yang berlaku dalam kelompok tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi moral sosial anak remaja berkebutuhan khusus. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua kematangan, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan dan kapasitas mental. Dari faktor keluarga sendiri, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga, pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain merupakan lingkungan yang kondisif bagi sosialisasi anak. Yang kedua ada kematangan. Untuk bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis, kematangan intelektual dan emosi, kematangan dalam berbahasa, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberikan dan menerima nasihat orang lain. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat ada pendidikan. Hakikat pendidikan sendiri sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat
dan kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Yang kelima ada kapasitas mental. Emosi, intelijensi, dan kemampuan berpikir dapat mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Yang terakhir ada hambatan-hambatan moral dan sosial pada anak remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama, pada umumnya anak tunanetra tidak menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri. Ketidakmampuan penyesuaian diri lebih disebabkan dari cara masyarakat memperlakukan mereka. Keterbatasan mobilitas dan pengalaman menyebabkan kepasifan dan ketergantungan pada orang lain. Demikian juga pengaruh kebutaan terhadap harga dirinya hanya bersifat sementara dan dapat dikurangi dengan treatment yang diterima dari orang lain. Yang kedua, ada pada anak tunarungu. Pada anak tunarungu sering menunjukkan egosentris, kaku, keras kepala, impulsif, sering merasa tumbuh dalam pengasingan, sehingga cenderung bercampur secara sosial dengan sesama tunarungu. Berkembangnya masalah ini tergantung pada penerimaan lingkungan pada ketidakmampuannya, pengalaman yang diterima, dan pendidikan formal tentang kehidupan. Yang ketiga ada pada anak tunagrahita. Pada anak tunagrahita cenderung lemah dalam melakukan hal-hal yang menantang, pasif menghadapi berbagai masalah, memiliki perasaan yang negatif tentang dirinya sendiri, atau karena kurang mampu meraih sesuatu, memiliki konsep diri yang rendah, sering gagal dalam bekerja sama, serta pertimbangan untuk orang lain, kurang pertimbangan untuk orang lain, dan perilaku yang agresif serta kadang terlalu kasar. Selanjutnya ada pada tunadaksa. Pada tunadaksa cenderung kurang mampu mengadakan penyesuaian yang positif sehingga mengembangkan sikap menyerah, merasa tidak mampu, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan, kurang daya sosiabilitasnya, dan selalu merasa naas. Yang kelima ada pada anak berbakat. Pada anak berbakat tampak cenderung bahagia, disukai teman sebaya, dan menjadi pemimpin sosial. Tetapi ada juga yang mengalami ketidakstabilan mental, tidak dapat menyesuaikan diri dari kehidupan sosial dan emosionalnya. Yang keenam atau yang terakhir ada pada anak autis atau autisme. Pada anak autis mengalami gangguan interaksi sosial, menolak atau menghindar untuk bertatap muka, tidak senang atau menolak dipeluk, tidak berbagi kesenangan dengan orang lain, serta saat bermain bila didekati akan menjauh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.